Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kami untuk kami beroleh pengertian, untuk kami beroleh penghiburan, teguran, dan boleh mengerti kehendak yang Tuhan mau nyatakan kepada kami lewat firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita sampai dalam Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca kalimat lengkapnya, mulai dari ayat yang ke-8, Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 10 ini terhubung dengan ayat yang ke-8 yang dikatakan di sana, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, dan kemudian ayat 9 ini memberikan keterangan tentang terang itu apa. Dan setelah ayat 9 selesai, lanjut menghubungkan antara ayat 8 dan 10. Jadi kalau saya baca tanpa ayat 9-nya, kalimatnya kan menjadi seperti ini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ayat yang ke-10 ini berhubungan dengan hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9 menerangkan terang itu apa. Ayat yang ke-10 melanjutkan kalimat yang sudah dimulai di ayat yang ke-8. Jadi, dan ini menghubungkan antara apa? Dan ini menghubungkan antara hiduplah sebagai anak-anak terang, yang kita temukan di ayat 8, dan, ayat yang ke-10 diawali dengan dan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat, berarti kata dan ini menghubungkan antara hiduplah sebagai anak-anak terang, ujilah apa yang berkenan. Artinya apa? Artinya lakukan yang ini, lakukan yang ini juga. Hiduplah sebagai anak-anak terang, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ujilah di sini dalam bahasa asli memiliki arti untuk memiliki rasa ingin tahu yang besar dan usaha yang besar untuk menguji sesuatu, untuk mengetahui nilai sesuatu, untuk mengetahui kadar kemurnian sesuatu. Jadi ada hasrat yang besar di situ dan ada tindakan juga. Itu ada penekanan akan usaha mengetahui kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa harus diukur kadar kemurniannya? Karena ternyata ada yang tidak murni. Kenapa harus diuji apa yang berkenan kepada Tuhan? Karena ternyata ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Artinya dalam dunia ini, kita akan mendengar suara-suara yang mengatakan banyak hal kepada kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ujilah segala sesuatu. Jangan serupa dengan dunia ini. Ujilah segala sesuatu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali ke Efesus 5,
ayat yang ke-10 tadi. Jadi, kenapa kok perlu diuji? Apa itu yang berkenan kepada Tuhan? Karena ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada suara-suara dari dunia ini yang menyuarakan banyak hal. Dan kalau kita terima suara-suara itu mentah-mentah, kalau kita menuruti suara-suara yang terdengar dari dunia ini, maka kita bisa jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal kalau kita dikatakan sudah manusia yang baru di dalam Tuhan, maka perkenanan Tuhan ini loh tujuan kita. Perkenanan Tuhan ini loh yang kita mau tahu apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kata ujilah di sini mengingatkan kita untuk kita waspada. Setelah kita memutuskan untuk kita, ya saya manusia yang baru di dalam Tuhan dan saya mau hidup sebagai anak-anak terang. Saya mau mendeklarasikan diri saya sebagai anak Tuhan dan saya mau menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Itu bagus. Tapi ujilah, tapi waspadalah. Sebab dalam ketika kita mengambil keputusan dan ketika mulai melangkah, kita masih melangkah di dalam dunia. Dan dunia ini dikatakan tidak mengenal Allah. Sebab itu waspadalah, sebab itu ujilah segala sesuatu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku di dalam dunia ini. Untuk kita bisa menguji segala sesuatu, apakah berkenan kepada Tuhan, kita harus punya tolak ukur. Dan tolak ukur itu tidak lain ialah firman Tuhan. Mari kita dasarkan segala kebenaran itu kepada firman Tuhan. Ini panduan yang sudah Tuhan berikan dalam kasih-Nya kepada kita. Firman ini sudah diberikan kepada kita. Kita yang tidak layak ini akhirnya beroleh kelayaan untuk kita bisa membacanya. Dan ditolong oleh Roh Kudus-Nya untuk kita bisa mengertinya. Dan tanpa Roh Kudus dan tanpa kerendahan hati, pembacaan firman itu pun tidak akan membuahkan apa-apa. Tidak akan membawa kita mengerti apa yang berkenan kepada Allah. Dalam Matius pasal yang ke-19, ketika Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, ada orang-orang di sana yang melontarkan pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan, apa sih pendapatmu tentang perceraian? Nah, orang Yahudi di zaman itu, orang-orang tokoh-tokoh agama, ahli-ahli agama yang sedang bercakap-cakap dengan Yesus itu, mereka itu tinggal di era di mana mereka itu mengajarkan kepada umat bahwa bercerai itu boleh. Dan atas dasar apa saja. Ketika istrimu memasakkan kamu masakan yang kamu tidak suka rasanya, kamu mau ceraikan saja. Ketika kamu cemburu karena melihat istrimu sedang berbicara dengan laki-laki lain, tanpa kamu tahu kebenarannya, pokoknya kamu tidak suka, ceraikan saja. Mereka mengajarkan hal-hal seperti itu kepada umat. Dan mereka kemudian bercakap-cakap dengan Yesus, seakan-akan mereka ngomong, Tuhan, kami ini pemimpin-pemimpin agama di sini. Yesus, kami ini pemimpin-pemimpin agama di sini. Menurutmu apa sih tentang perceraian ini gimana? Mereka bertanya ini karena mereka tahu bahwa sebelumnya Yesus itu sudah berkata bahwa jangan bercerai. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan satu pertanyaan. Mereka bertanya dan Yesus bertanya balik. Tidakkah engkau baca? Maksudnya baca apa? Baca firman. Tidakkah kamu pernah baca firman? Kamu pernah baca firman enggak sih? Bahasa sehari-harinya kurang lebih seperti itu. Padahal Yesus tahu yang diajak ngomong ini orang-orang yang sehari-harinya mereka kerjanya itu memang membaca firman, profesi itu mereka itu ahli agama itu sebagai profesi mereka dan mereka pasti baca firman itu lebih sering dari orang kebanyakan. Tapi Yesus menegur dengan pertanyaan balik itu, tidakkah kamu membaca firman? Tidakkah kamu mengerti firman? Tidakkah kamu menguji berdasarkan firman? Ini peringatan bagi kita semua juga dalam kita memutuskan, dalam kita berkomitmen untuk kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Ujilah segala sesuatu, waspadalah. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap dunia yang bisa menipu kita. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap diri kita sendiri, sebab seperti orang-orang Yahudi, seperti ahli-ahli agama Yahudi tadi, mereka menipu dirinya sendiri, mereka merasa sudah pinter agama, dan kemudian mereka bisa menentukan ini salah, ini tidak salah. Yesus menjawab mereka, kamu tuh tidak ngerti firman.
Ini hal-hal yang harus kita waspadai, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, menolong kita untuk kita mengerti kebenaran. Mari tempatkan firman Tuhan sebagai satu tolak ukur. Gak ada yang lain. Kembalikan semuanya kepada firman Tuhan. Jadikan itu kebenaran tertinggi dalam hidup kita, di mana kita harus tunduk kepadanya dan miliki pengertian bahwa kita ini terbatas. Dan kita tidak akan mampu untuk mengerti dengan benar kalau tidak penolong itu, Roh Kudus yang membawa kita kepada pengertian akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada kali ini kami diingatkan untuk kami waspada bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk kami berjalan sebagai anak-anak terang, ada banyak hal-hal yang ada di hadapan kami, di mana kami harus menentukan langkah, di mana kami harus mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan. Dan kami diingatkan untuk kami senantiasa menguji apakah yang akan kami pilih itu sesuatu yang berkenan atau tidak di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami senantiasa bahwa tolak ukur perkenanan Tuhan tidak lain adalah firman Tuhan. Sebab itu kiranya kami boleh giat membaca dan merenungkannya sambil terus merendahkan diri dan memohon Roh yang kudus membawa kami kepada pengertian yang benar. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan berbuah dalam tindakan, dan tindakan itu adalah tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan itu hanya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.